Hai guys, hari ini gue mau ngebahas tentang bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas video kita to the next level dari yang kayak gini. Jadi kayak bahasan hari ini adalah tentang lighting. Lighting adalah faktor yang sangat penting dalam menentukan kualitas video kita yang dibuat baik atau tidak. Sebenarnya banyak faktor yang menentukan kualitas video kita itu baik atau tidak, tapi hari ini gue hanya membahas tentang lighting. Gue dulu struggle banget tentang gimana sih cara ngebuat kualitas video yang lebih baik, karena jujur aja gue nggak puas dengan video yang udah gue buat 9-10 bulan lalu yang ada di YouTube ini juga. Di channel ini kalian bisa cek ke sebelumnya gimana, kalian bisa tahu di sana lightingnya menurut gue kurang bagus. Ya overall kualitasnya nggak bagus juga sih, kontennya juga masih nggak jelas. Ya sekarang juga masih nggak jelas. Dan sekarang gue udah nemu gimana cara ngebuat kualitas video menjadi lebih baik, dan hal inilah yang mau gue bagiin ke kalian. And trust me, my lighting setup is not expensive at all. Bahkan cuma paling ya 500 sampai 1 jutaan lah ya udah bisa ngebuat lighting yang kayak gini. Sebenarnya kalian juga nggak perlu untuk mengeluarkan uang untuk membeli setup lighting. Kalian juga bisa menggunakan natural lighting. Tapi natural lighting sendiri banyak kelemahan, seperti nggak fleksibel, terus mudah berubah-berubah. Kayak jam 11 cahayanya terang, terus jam 12 bisa tiba-tiba hujan. Kalian masa harus cancel syutingnya karena lighting. Jadi inilah concern gue kenapa gue membeli lighting setup, karena gue bisa rekaman kapanpun gue mau. Gue bisa rekam jam 1, gue jam 2, dan cahayanya nggak akan berubah-berubah, cenderung nggak berubah-berubah. Oke, langsung aja sekarang setup kamera gue menggunakan ISO 2000 dengan bukaannya 2.8, shutter speednya 50, dan gue hanya menggunakan cahaya kamar aja. Dan inilah kalau misalnya gue menggunakan cahaya utama atau yang disebut juga dengan key light. Oke, udah keterangan banget kan, karena kita masih belum mengubah setting kameranya, dan sekarang kita ubah dulu setting kameranya. Oke, inilah setting kamera gua sekarang yang menggunakan ISO cuma 200. Dengan cahaya utama, gua bisa menggunakan ISO yang sangat rendah, yaitu 200 doang, dan bisa kelihatan banget kan perbedaannya sebelum dan sesudah. Karena ISO yang tinggi akan membuat grain di video kita itu bakal lebih banyak, dan kualitas video kita juga akan berpengaruh di situ. Jadi lebih nggak bagus aja sih. Bisa kelihatan dari sini, karena ISO-nya cuma 200, jadi grain-nya itu sangat rendah. Kenapa gue naruh key light gue itu 45 derajat, nggak di belakang kamera gue, yang jadinya sejajar gitu? Karena kalau misalnya kayak gitu, ntar di muka kita itu kayak rata gitu jadinya, nggak ada dimensi apa-apa. Sedangkan kalau kita di 45 derajat, itu akan menghasilkan dimensi-dimensi yang membentuk muka kita juga. Tercipta juga efek Rembrandt gitu ya, segitiga gitu nih. Key light yang gue beli ini seharga 200.000 di Tokopedia, namanya Medio apa gitu ya, 200.000 lah di Tokopedia pokoknya. Dan tapi nggak pakai bohlam ya, bohlamnya gue beli sendiri. Gue pakai LED-nya harganya sekitar 70 ribuan gitu, dan itu bukan merek kayak Philips atau merek yang mahal, karena untuk 32 watt harga 70.000 itu udah sangat murah sih. Tapi ada kelemahannya, yaitu ada kayak color shifting ke lebih warna hijau. Jadi kalian harus setting lagi di kameranya biar warna hijaunya itu ya hilang lah ya, di color balance dulu lah. Karena gue udah menggunakan key light, gue mau matiin dulu cahaya kamar gue, dan jadinya seperti ini. Dengan mematikan cahaya lampu di kamar gue merasa bahwa ada separasi lebih antara objek dengan background. Ya sebenarnya asik-asikan lo aja sih, kalau menurut lo lebih bagus pakai ya silahkan, menurut gue sih enggak ya. Kalau kalian mungkin lihat-lihat di channel lain, atau mungkin udah pernah nonton gimana cara buat setup lighting, mereka umumnya menggunakan lighting yang bernama fill light, atau cahaya yang mengisi, yang menerangi bagian shadow di objek. Jadi nggak terlalu harsh kayak gitu. Gue itu nggak pakai karena tembok gue udah warna putih. Nah, tembok warna putih ini akan memantulkan cahaya, jadi di bagian gue sebelah sini itu nggak terlalu harsh banget lah ya. Yang kedua, gue mau pakai yang namanya kick light. Kick light itu tujuannya adalah untuk memisahkan lebih lagi antara background dengan objek, membuat separasi lebih, yaitu dengan menerangi objek tetapi tidak menerangi si backgroundnya. Itu sih pengetahuan gue, dan inilah hasilnya dengan menggunakan kick light.
Nah, ini nih yang sebelah sini itu kick lightnya gua dari lampu LED tough wet. Dapatnya kayak gini, terus gua tempelin gel. Orang ngomongnya gel sih, tapi ya itulah apalah. Pokoknya warna ungu. Gua pasang, jadi cahayanya gue taruh di belakang gue untuk menghasilkan kick light dan juga melawan si shadow-nya ini sih. Gue melihat bahwa si shadow ini mengganggu sih. Oke, sebenarnya dengan cahaya yang kayak gini aja itu udah bagus banget sih menurut gue. Dan untuk menambahkan hias-hiasan lain bisa menggunakan yang namanya practical light atau cahaya-cahaya yang mendukung aja untuk mengisi setup kita. Kayak ini gue mau pakai tumbler. Oke, ini practical light gue yang pertama menggunakan lampu tumbler yang harganya paling cuma 10 ribuan per 5 meter. Itu sangat murah banget. Jadi ya kenapa enggak kalau misalnya bisa mempercantik setup kalian, mempercantik kualitas video kalian. Terus gue juga ada beberapa practical light lain yang seperti ini sih dari monitor gue juga. Monitor TV sih yang nggak pakai, jadi gue pakai aja buat menghasilkan cahaya lumayan buat mempercantik juga. Dan yang ketiga gue mau pakai lampu di sini nih. Lampu ini juga menurut gue mempercantik sih, memberikan apa namanya separasi lebih antara gue dengan background. Nah, inilah setup lighting video gue dengan menggunakan satu key light di depan sini, kemudian gue menggunakan satu kick light ini. Ada lampu tumbler yang menjadi practical light, monitor juga jadi practical light. Kemudian ada juga ini lampu gue untuk menghiasi, kayak mempercantik aja sih, mempercantik si setup di video gue. Ya menurut gue sih meningkatkan kualitas banget ya, karena lighting itu sebenarnya kunci juga sih. Kamera kan menangkapnya cahaya ya, kalau misalnya cahayanya kurang dari kita, pasti hasilnya juga banyak noise, banyak grain, kayak gitu-gitu. Jadi nggak bagus aja sih. Sekian adalah video lighting dari gua. Gue berharap ini bisa membantu kalian dalam mempercantik atau meningkatkan kualitas video kalian menjadi to the next level. Jadi ya, I hope you guys enjoy it and see you guys around in the next video. Bye bye.